ritual untuk pemanggilan sesosok arwah. Vam. Arwah pinggir kali. Bu. Marilah datang arwah pinggir kali. Dor. Korban-korban banjir. Tahun 1978. 78 ya, Li? Iya. Ya, kalau 2000-an masih muda. Kita panggil sepuhnya. Nih. Wah, bunga-bunga ini, dupa ini wangi apa nih, Yok? Sumpah. Dupanya baunya enak ternyata ya. Iya, ini kita tuang dulu minum. Wah. Kita minum. Masih tetap kocak ya walaupun Ayo. podcast horor ya. Iya. Enggak. Jadi Sekarang apa? Sebutan episode baru atau konsep baru atau Ini playlist baru? playlist baru. Playlist baru. Ya. Ini konten baru kita bercerita tentang horor. Cerita-cerita yang memang sakral, serem, creepy, mudah-mudahan bisa relate juga. Dan ini Sebenarnya ini real kejadian nyata. kejadian Kejadian nyata yang kita alami ya. Kita alami dulu pas masih kecil. Betul, sampai sekarang pun bisa ada. Iya. Nah, ini kita cerita nanti juga ini ceritanya senatural mungkin karena memang cerita kita ya. Jadi lupa-lupa dikit ya udah. Dan mungkin ada juga cerita ya dari ya temen gue sih. Dan tapi keadaan waktunya sama. Oke. Kayak misalkan nih, Li, kayak gue pernah main polisi maling kan dulu pas kecil. Apalagi tempat kita ini kan emang cocok lah gitu buat ngumpet di gelap segala macam kan. Ini kalau nggak lampu mah gelap banget. Iya benar. Cocok tuh buat ngumpet. Nah, temen gue tuh yang ngalamin kejadian tersebut, bukan gue tapi dalam keadaan waktu yang sama. Misalkan gue di sini, teman gue di sini, gue di sononya gitu. Terus pas lagi kita lagi ketemu, dia cerita tuh segala macam. Nah, lu sendiri ada cerita nggak, Yok? Pengalaman lu selama di Nalas ini? Itu sih kejadian kalau adanya tuh pas emang kita lagi main aja kayak main petak umpet sama polisi maling sih yang gue udah. Kalau gue sendiri ya, gue pribadi pernah sekali. Pas itu gue kebetulan jadi polisinya, tim polisi itu nyari. Jadi main polisi maling itu ada yang maling, ngumpet, lari, terus polisi kita nyari. Konsepnya gitu mainannya. Kirain itu gue jadi polisi. Dan kita tuh main pasti di atas jam 8 pasti tuh. Pasti di atas jam 8 semua ngumpul baru kita main. Malam ya. Iya, dan itu mainnya sama anak-anakan lu juga Li dulu tuh. Iya, gabung kayak lah. Gabung sama sampai ada Bang Fajar. Oke. Sampai sama anak gede-gede itu juga tuh main tuh gua. Nah, pas gua lagi jadi polisi, itu tinggal beberapa orang sih inget gue. Kayak cuman tinggal yang berani-berani doang tuh dan possible-nya mereka pasti ngumpet di tempat-tempat serem. Iya. Dan gua waktu itu masih kecil. Pasti pas gua jadi polisi kan gua takut pasti ke tempat-tempat kayak gitu, makanya mereka nyari tempat serem. Terus dia ngumpet dia dari sini percis. Di daerah sini dulu masih kayak kebun parah masih belukar, banyak pohon. Iya. Nah, ketahuan tuh mereka sebenarnya. Terus mereka lari sepanjang daratan ini tuh kebun semua. Terus mereka tuh tiarap. Beberapa orang yang tiarap tuh langsung kayak zuk langsung ngilangin jejak aja gitu. Emang bakat kayak deh. Iya, Itu bakat tuh. Nah, pas lagi gue buka, jadi ada pohon pisang gitu, pas gue buka ada sekelebat hitam lari. Dan itu gue kejar, tapi gue kehilangan jejak. Terus gue tanya dong pas kita kelar main, tadi yang lari ke arah pabrik tahu, kan itu pabrik tahu. Siapa? Itu lari cepet banget. Terus gue bilang lah, lu ya Bang Ardi tuh, ke Bang Ardi. Kagak, gue suntiarap, lu cabut, gue lari tuh ke arah lapangan. Bam, gitu. Berarti yang gue kejar siapa anjing? Terus hilang aja tuh ke pabrik tahu. Iya, itu hilang aja. Dan gue nggak berani sampai bener-bener nyamperin gitu. Saking kencangnya lu kejar nggak bisa. Dia berarti di sini nih. Sekelebat doang. Enggak di situ tuh, di depan rumah Pak Edi itu, pohon situ tuh. Langsung pas gue buka ininya pohon pisang itu ketutupan gitu, ada yang layu tuh. Pas gue buka, langsung lari. Bayangan hitam Ke arah pabrik tahu. Itu kurang lebih 15 meter lah ya pabrik tahu ya. Iya. Pabrik tahu juga terkenal angker juga ya katanya. Udah pabrik lama, bekas pabrik tahu. Betul. Nah itu lu nggak ngerasain kan dalamnya pabrik tahu dulu? Ngerasain gue, Li. Masih sempet lihat pabriknya? Pabriknya masih sempat. Waktu terakhir oncom. Oke. Nah, oncom kan ampas tahu tuh. Oke.
Nah lu ngeliat kan ada sumur kan? Ada sumur di dalamnya. Ya kan, sumur terus goreng gede, Heeh. sama alat-alat buat tahu kan. Yang buat kayak wastafel gitu tuh. Hmm. Gue ngerasain dulu, jadi pas gue masih ini kan NLS ini, karena dulu bocah anak kem-keman gitu kan, suka berantem segala macam. Nah NLS ini ya markasnya situ dulu tuh, buat nyimpen kayak gear. Lagi kosong posisinya. Posisinya kok kosong, udah emang bener-bener nggak ditinggalin sama siapapun, belakang kosong tuh. Nah itu benar-benar udah gue buat naruh alat segala macam. Nah di situ tuh gue sih di situ nggak pernah ngerasa hal janggal sih, ngerasain buat gue pribadi ya, walaupun emang kata orang di situ tempatnya serem segala macam, gue nggak pernah ngerasain hal itu karena mungkin posisinya gue di situ rame. Tapi mungkin temen-temen gue ngerasain. Tapi emang vibe-nya serem sih di situ, emang kosong juga kan soalnya. Nah terus abis lu kayak gitu merinding nggak ya pas ngelihat masih positif tuh? Positif aja itu orang, karena emang keadaannya rame aja bocah. Jadi gue berani aja. Oh, lu pas ngejar itu nggak sendiri pas lagi gue ngeliat orang itu kabur, gue sendiri doang. Udah, tapi gue nggak mikir itu hal aneh aja sih menurut gue. Nah ada cerita lagi nggak ya kira-kira? Dan ini kejadian masih sama. Main polisi maling. Masih polisi maling, dan waktunya masih sama sebenarnya. Oh ronde selanjutnya. Posisinya gue jadi maling. Jadi maling. Nah gue ngumpet sama Seto, sama Iqbal, sama Malih. Tapi gue cabut duluan tuh, karena gue nggak berani. Gue ngumpet sini, persis di sini. Itu dulu sini ada ada pohon kelapa yang posisinya gini. Nah mitosnya kan gini, kalau misalkan ada pohon yang melengkung segala macam itu sering ada yang nunggu tuh. Emang di sini kan lumayan ya. Sebenarnya serem tuh, ada yang dudukin segala macam. Gue ngumpet sini nih, pas banget posisinya Malih paling belakang. Ini pas lagi gue tinggal ya. Awalnya gue sama Malih di paling belakang, tapi gue kabur karena gue takut. Jadi ini si Malih, Iqbal, Seto yang ngalamin, terus cerita ke gue. Malih di belakang, Malih, Iqbal, Seto depan, posisinya gitu. Jadi pohon pisang semua yang tutupan. Tiba-tiba Malih jalan tuh ke depan, nabrak Iqbal. Tapi Iqbal nggak notice. Cuek aja tuh. Malih pindah lu ke tengah, jadinya ke tengah-tengah Iqbal sama Seto tuh. Tengah. Ternyata Malih di situ ngeliat, ada perempuan turun dari pohon kelapa itu. Malih diem aja. Malih tuh yang bukan, Malih emang bocahnya ya gitulah, tapi soal mistis gitu sebenarnya dia diem, keep silent. Jalan tuh dia ke depan. Nah si perempuan ini Malih ngeliat tuh lagi turun, mau nyamperin Malih. Di pohon kelapa, arah pohon kelapa itu. Tadi Malih di mana? Ini pohon kelapa. Ini pohon kelapa di sini. Di belakang situ. Malih sini. Malih sini nih. Iqbal sini. Iqbal situ, saya ke depan. Turun tuh banyak ya putih. Dan itu belum berbentuk wajahnya, belum kelihatan kata Malih itu. Terus terakhir Iqbal kan di belakang tuh. Dia udah nyampe di belakang Iqbal. Iqbal merinding. Pas ngeliat ke depan, bener dia diri. Mukanya hancur kata Iqbal. Mukanya hancur. Perempuan, rambutnya agak kebelah gini di tengah sebelah sini. Iqbalnya diem, gak bisa bergerak. Jadi bener-bener diem, nge-freeze pas dia ngeliat ke belakang. Habis Malih ngeliat, dia maju ke depan, nepok Iqbal. Malihnya jalan terus apa? Diem juga. Di tengah-tengah situ. Enggak ada jadi tengah-tengah gitu, Li. Jadi ini Iqbal, ini Malih, ini Seto. Jadi enggak yang tengah-tengah berdiri dempetan gitu ya, enggak. Emang masih ada jarak aja, masih ada gap. Cuman Malih lebih maju dikit aja daripada Iqbal. Iqbal nge-freeze. Iqbal diem. Pas dia ngeliat itu, jadi dia ngeliat dari bawah ke atas, ternyata benar. Dia diem kayak berapa second gitu. Baru Iqbal jalan ke depan. Tampok Malih, berdua keluar. Seto keluar, diajak keluar juga. Seto nggak ngeh, Seto nggak ngeliat. Karena Seto paling depan jatuhnya. Pucet nggak? Jadi gua nggak tahu ya pucet apa, tapi itu ngebuat dia trauma. Abis itu, jadi abis kejadian itu nggak udahan. Kita masih tetap main aja, masih tetap main. Cerita lah tuh bokap gua. Bokap gua disamperin tuh. Kayak jangan ganggu lah segala macam. Udah besoknya tempelan. Siapanya? Iqbal ya. Sakit, demam. Ini posisinya kurang lebih berapa meter ya? Pohonnya dulu ya? Dari sini? Enggak dari sini. Oh, dari sini. Lumayan dekat nih kalau nggak ada ginian mah.
Sumpah. Di belakang bambu kan? Belakang bambu, harusnya? belakang bambu, pohon kelapa ya. Kurang lebih berarti 5 sampai 6 meter. Ini posisi kejadiannya nih. Posisi kejadiannya di sini. Iya. Bener-bener di sini. Nah, ini kita panggil juga. Siapa tahu dia mau Siapa menunjukkan tahu yang kedua kali. ini udah pancing pakai dupa, Iya, segala dia macem dupa. sih. Tapi kalau misalkan emang dia bisa datang sih, kita panggil sih. Biar jadi narasumber sebenarnya. Bam, Kita harus lihat secara real nih. Tapi itu kalau jadi Mali merinding sih pasti sih. merinding. Pasti gue kalau jadi Mali gue teriak. Karena dia pasti kan reaksi pertama itu adalah merinding dulu. Dia nggak enak, dia lihat belakang pasti kan. Mali nggak ngeliat belakang dari ekor mata. Jadi Wah. posisi gini li. Pas banget dia lagi ngeliat begini. gini kan. Ngelirik gitu, ngelirik gitu ekor matanya turun tuh, ada yang turun. Iya. Ya, Set, langsung lagi. jalan. Wah, Langsung jalan. Lumayan sih tegang sih. Parah, Itu tegang. parah. Itu Kalau itu beneran ngeliat ya. maksud gua si Iqbal ini sebenarnya banyak cerita horornya, tapi yang maksud gua yang benar-benar sini salah satunya itu. Yang benar-benar dia nunjukin secara Visual ya. secara visual. Gitu dia. Udah mulai dari tempong-tempong nih, Wow. jatuh nih. Bambu kuning. Itu nggak kena. Nah. Lu tahu nggak sih sebenarnya ada mitos kalau misalkan ada pohon, kalau pohonnya itu nggak ada buah atau daunnya, itu ada yang nempatin. Nggak ada buah, nggak ada daunnya. Nggak ada buah, nggak ada. Jadi kayak ini aja, kayak pohon mati. Oh, itu depan dia loh, depan mati. Oh, itu kan mati. Iya. Dan mitos ya, Ini udah Yang- mulai banyak jatuh-jatuhan nih. yang nangkring situ Hmm. biasanya kuntilanak kaki, Kuntilanak cowok. anak cowok. Yang ayang kebalik. Itu laki. Kuntilanak cowok yang kebalik ya? Ya. Sayang ya? Tapi kok mulai dijatuh-jatuhin nih? Iya, dia mungkin udah mulai kepanggil, jadi mulai nongkrong, jadi ada bobot lah. Sumpah jujur sih emang catnya lumayan serem sih. Iya, ini. Lagi malam Jumat sekarang. Iya, oh iya, kasih unjuk kali ya. Malam HP Jumat. kita HP gua. validasi. HP gue di sono lagi. HP gam, HP gam. Kita kasih lihat Kita kasih Sekarang lihat malam kita Jumat. syutingnya kapan. ada nggak tulisan Jumat. Kamis Kamis. 10 Juli jam 9. Oke, screenshot deh. Malam Jumat ya. Kita masukin. Screenshot gam. Di sini BTW kita cuman berempat Iya. dan ya semoga aja untuk kalian sih yang punya mata-mata batin Nah, coba tolong nih kasih tau kita nih ada apa aja nih. ada apa enggak sih sebenarnya. Hmm. Nanti kita kasih muter kamera kali ya untuk sekitarnya review segala macam. Oke, boleh. Nanti selipin kita footage-nya. selipin footage-nya segala macam sih. Dan ada lagi nih Li, ceritanya Iqbal lagi si Iqbal ini. Susah sih dia dihubungin untuk jadi narasumber di sini. Jadi Iya, nanti dah kalau dia nggak kerja nih, Iya. lagi libur. story-nya gini, pas kameranya hilang, akhirnya dia emang itu waktu itu kameranya lumayan mahal. Jadi emang segitunya dia harus nyari tuh. Kamera Segitunya harus proper nyari lah ya. proper. Iya. Pas dia masih sekolah. Terus dia sampai ke tempat-tempat orang pintar lah, Oke. orang pintar buat nyari kayak tunjuk segala macam. Sampai di titik dia kayak ngamalinnya salah sih, kayak dikasih dia bergurunya sama yang dukun-dukunan gitu. Oke. Kasih disuruh bakar dupa segala macam. Gua nanti bisa dari Bayi Iqbal langsung cerita. Tapi yang buat gua kayak anjing janggal juga pas momen dia balik, pas dia Ya. momen balik dari kampus. dia ngampus balik tuh selalu malam kan. Iya. Turun dari lapangan tuh bawa motor. Kata dia ngeliat di depan musola kita ada pocong. Di jalan depan musola. Depan musola ada pocong tapi nggak ada musola. Oke. Kayak sebenarnya ada di film modelnya tuh kayak di film-film gitu. Oke. Sebenarnya secara visual dia begini pocongnya diam Ada musola nih. ada musola. Nah, Iqbal berarti dari kiri kan? Iqbal dari kiri Gini kan. nyampingin. Udah 2 kali. Ya maaf, gue baru cerita ini. Kemarin Om Sar lagi ngumpul abis banjir itu. Ngumpul kayak Om Boy gitu. Om Sar baru ngasih tahu juga ada pocong, ada musola lagi. Om Sar ngeliat. Berarti ini gue nggak tahu nih Banyak tuh musola. Sempet ada juga yang di dalam. dalam tuh. Hmm. Gue dulu kali cerita ya. Iya boleh, lu aja. Gue juga pencerita gue Pohon soalnya. bambu, pohon bambu. Di pocong itu pas depan musola dia gini nggak cuma diem tapi gini
Oke. Iya ya. Kebayang tuh gua. Banget. Di film. Ada di film, Ada tapi gue lupa mana film ya? apa. Iya. Mungkin nanti kasih cuplikan Iya. untuk secara visualnya kayak gimana. Kayak gitu li. Hmm. Ya momennya Iqbal kalau harus mau lewat apa mau ke rumahnya itu harus lewat musola. Otomatis dia lewatin tuh. Terus Lewat ya. merem tuh deh. Mau nggak mau, gue nggak tahu tuh ya. Iya. Kayak mau nggak mau pasti harus lewat situ kan. Pas dia lewat mas, pasti. Jadi kan rumahnya tuh dari pas turunan gini Kenapa ngeliat lagi kan. Udah belok itu rumah Udin ya. Gue nggak tahu lagi. Pokoknya momennya dia harus lewat situ. Udah lurus. Pas dia masih belok pas dia kan belok ada belokan lagi kan. Nah dia masih ngeliat tuh, pocong itu masih kayak gitu. Diem aja tapi kayak gini. Anjing, jujur gue merinding sih. Pas dia cerita gitu, wah gila. Sampai di titik kayak gue mau lewat musola tuh agak scare juga ya. Agak scare juga anjing ini kalau bener-bener kalau gue pagi-pagi lewat segala macem nemu gituan kan gak lucu anjir menurut gue. Iya gini-gini aja. Gue sih belum Siapa pernah yang ya. takut? Selama pulang malam atau dini hari ya. Lewat musola nggak pernah tuh. Nggak pernah ketemu. Cuma kalau ada emang itu ngeri sih. Gue denger ceritanya bisa merinding itu sebenarnya. Parah. Kalau langsung tuh Oh ceritanya. langsung, bisa ya antara lu muter balik, lu muter balik sih. Kalau gua Iya. bakal muter balik sih. Ya, Make sure lagi tuh masih ada apa enggak. iya ibaratnya kayak apa ini halusinasi doang atau bagaimana kan? Pasti gua ya rasa penasaran pasti ada lah. Iya, pasti. Dan pasti itu sosok itu pasti kan ada alasan dong dia kenapa begitu. Iya. Nah itu tuh sampai tadi Atagam berarti ngeliat lagi bis banjir, berarti kan fix dong yang dilihat Iqbal berarti bener. Yang gue takut itu adalah karena setelah dia konsultasi sama orang pintar itu ya, dia pasang dupa dan lain. Kalau kata gue malah justru pocongnya buat jadi pengingat. Lu jangan percaya gituan. Sebenarnya ya kalau kita Iya. ngambil sisi positifnya. Bener, lu harusnya ya itu lihat ke musola gitu kan, cara yang bener lah. Walaupun emang agak creepy aja dikasih unjuknya. Lu bisa jadi itu petanda tuh. Bisa sih tapi ya emang karena udah terlanjur basah nggak sih sebenarnya. Dan sebenarnya dia banyak banget cerita after kejadian kamera itu. Oke. Sampai di titik dia kayak sadar ini tuh salah. Kayaknya gara-gara itu deh. Gue nggak tahu di era lu, cuma waktu itu gue cukup nyari tahu tentang pohon rengas. Jadi memang kan RT kita yang gue bilang sebelumnya itu dikelilingin pohon rengas di pinggiran kalinya. Lupa total ada berapa, pokoknya lebih dari 5 tuh pohon rengas. Nah, setiap pohon rengas itu pasti udah kebakar, bawahnya dibakar. Sebenarnya waktu itu alasannya adalah karena getahnya itu gatal banget. Getahnya warna merah hampir ke hitam. Oke. Jadi kayak darah gitu ya. Iya. Terus kan pasti kan langsung kita sangkut pautin sama hal lain gitu. Dan setiap itu pohon rengas mau ditebang, sebenarnya itu pohon selain fungsi pohon itu nggak guna. Buahnya nggak berguna atau kita nggak bisa fungsiin. Jadi kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Nah, akhirnya sempet waktu itu mau ditebang yang di belakang rumah Acu tuh. Itu mau ditebang. Nah, yang pas nebang itu, yang mau nebang itu dia gatal-gatal, padahal enggak kena getahnya. Cuman pas ditebang itu tuh pakai gergaji mesin tuh, mungkin dia kena cipratan dari itunya ya, batangnya, serpiannya, dia gatal-gatal, dia nggak kuat. Nah, habis itu besoknya demamnya itu gue nggak tahu karena emang penunggunya nggak suka atau memang efek dari getah. Nah, cuma kalau efek dari getah, waktu itu ya sempat kena getahnya karena keluar dipegang, gue lupa antara Pajar atau siapa ya. Nah, itu dipegang gatel, nggak demam. Tapi nggak segitunya kan? Nggak demam. Cuman emang gatelnya aja. Gatel, yaudahlah. Dulu pakai bedak atau apa kan buat ngilanginnya. Nah, itu terkenal setiap pohon itu tuh ada penunggunya lah bagi orang-orang yang bisa lihat ya. Apalagi pas banget tuh kalau di rumah Acu, di depan ada Mama Ica tuh yang infonya bisa ngelihat kan. Dan itu setiap abis mau ditebang atau dibakar, nah itu yang kena imbasnya dia tuh, dia yang sering lihat tuh. Gara-gara digituin, makanya yang di kontrakan belakang dekat musola itu nggak pernah ditebang. Dibakar doang sampai kopong. Iya, sampai kopong. Iya, padahal gede banget tuh, paling gede. Iya, dan masih kokoh loh untuk batang yang Iya. lebih gede gitu. Dia masih tetap berdiri anjir.
Cuma sempet gua nggak tahu gimana caranya, kan sekarang udah sisa mana mas? Itu masih ada nggak pohonnya? Masih Masih yang rumah acu udah nggak ada ya? Yang ada udah kan jadi ini. udah dikeruk karena nggak dipotong, dia langsung dikeruk ditiban sama ya? tanahnya. Iya. Oh, di situ juga kan udah nggak ada tuh, sempat mati lama tuh. Dia yang pertama kali mati, seinget gua, yang di depan rumah Pak Edi. Nah itu sampai ujung-ujung sono dan ceritanya sama. Semua pas lagi mau ditebang pasti Iya. yang nebang ada efeknya lah ya. Benar, ada efeknya. Yang nggak tahu lah, kalau dulu kan ceritanya ketempelan atau dan lain gitu. Ini dupanya kayaknya tambah lagi kali ya. Ini Ya, udah, dia masih ngebakar tau. tapi ini udah mau habis. Gue takut kebakar ini. Enggak, ini batangnya masih ada tuh. Oh. Mau. Gue takut kena ininya nih. Sumpah nih, ini emang tengil-tengil gitu ya buat bakar-bakar Nah, ini dupa.